Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di sepanjang pelajaran kami satu pekan ini, dan kami memasuki pelajaran yang terakhir untuk pekan ini dalam pendalaman. Di saat kami mempelajarinya, biarlah Tuhan mengurapi hati pikiran kami sehingga kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik, dan kami boleh semakin dikuatkan di dalam iman kerohanian, dan kami boleh semakin setia dalam memuji muliakan nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelajaran Sekolah Sabat hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, dalam pendalaman. Kita diarahkan untuk membaca tulisan Ellen G. White dengan judul Bait Suci dan Penahbisannya dalam halaman 35-50. Dalam Para Nabi dan Raja, bacaan-bacaan dan musik halaman 252, dalam amanat kepada orang muda. Kitab Mazmur terdiri dari 150 Mazmur yang dikelompokkan menjadi 5 kitab. Kitab yang pertama Bapak Ibu sekalian, Mazmur 1 sampai Mazmur 41. Kitab yang kedua, Mazmur 42 sampai 72. Kitab yang ketiga, Mazmur 73 sampai 89. Kitab yang keempat, Mazmur 90 sampai 106. Dan kitab yang kelima, Mazmur 107 sampai 150. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembagian 5 kitab Mazmur ini adalah tradisi Yahudi awal yang sejajar dengan pembagian 5 kitab Pentatuk. Kitab Mazmur memberikan bukti beberapa koleksi Mazmur yang sudah ada. Koleksi Bani Korah, Mazmur 42 sampai 49, Mazmur 84, Mazmur 85, Mazmur 87 dan Mazmur 88. Koleksi Asaf ini Mazmur pasal 73 sampai 83. Mazmur Ziarah ini terdiri dari Mazmur 120 sampai 134. Dan Mazmur Haleluya ini terdiri dari Mazmur 111 sampai 118 dan 184 sampai 150. Mazmur 72 ayat 20 Bapak Ibu sekalian menjadi saksi kumpulan Mazmur Daud yang lebih kecil. Sementara sebagian besar Mazmur dikaitkan dengan zaman Raja Daud dan kerajaan awal abad ke-10 sebelum Masehi, koleksi Mazmur terus bertambah selama abad-abad berikutnya. Kerajaan yang terpecah, masa pembuangan, dan periode pasca pembuangan. Dapat dibayangkan Bapak Ibu sekalian, bahwa para juru tulis Ibrani di bawah kepemimpinan Ezra menggabungkan koleksi Mazmur yang lebih kecil, yang ada menjadi satu kitab ketika mereka bekerja untuk membangun pelayanan bait suci yang baru. Fakta bahwa para ahli Taurat mengkonsolidasikan kitab Mazmur itu tidak menghilangkan inspirasi ilahi kitab Mazmur. Para ahli Taurat, Bapak Ibu sekalian, seperti para pemazmur adalah hamba Allah yang setia, dan pekerjaan mereka diarahkan oleh Allah. Ini terdapat dalam kitab Ezra pasal 7 ayat 6 dan 10. Sifat ilahi manusia dari kitab Mazmur Bapak Ibu sekalian sebanding dengan penyatuan yang ilahi dan manusia dalam Tuhan Yesus yang berinkarnasi. Tetapi Alkitab yang berisi kebenaran yang diberikan Allah
dan dinyatakan dalam bahasa manusia menunjukkan persatuan ilahi dan manusia. Persatuan seperti itu terdapat dalam diri alamiah Kristus yang adalah anak Allah dan anak manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, adalah sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan Kristus bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Terdapat dalam tulisan Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 8 halaman yang ke-7. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, apakah artinya Mazmur adalah doa dan himne ilahi manusia? Bagaimanakah gagasan ini sekalipun sulit untuk dipahami sepenuhnya, membantu kita melihat kedekatan yang diinginkan Allah dengan umatnya? Bagaimanakah itu mengungkapkan dengan caranya sendiri seberapa dekat Tuhan itu dengan umat manusia, dengan kita masing-masing? Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang kedua pertanyaannya di kelas, bicarakan tentang saat Anda menemukan sesuatu dalam kitab Mazmur yang berbicara secara langsung dengan situasi Anda sendiri. Penghiburan dan harapan apakah yang Anda temukan di sana? Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Bapa yang di surga, biarlah kiranya urapan Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk memahami pelajaran ini, menjadikan kami mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui kitab Mazmur. Dan biarlah kiranya dengan menggunakan kitab Mazmur, kami boleh lebih memperbaiki peribadatan kami, penyembahan kami kepada Tuhan, sehingga menjadi penyembahan yang terbaik yang boleh kami persembahkan bagi Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan pembelajaran ini. Biarlah kiranya juga urapan Roh Kudus Tuhan yang boleh tetap memberkati mereka, mengurapi mereka, sehingga mereka pun boleh memuliakan Tuhan dengan cara yang terbaik yang Tuhan inginkan untuk dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pemirsa dalam usaha tangan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Berkat-berkat Tuhan kiranya melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga itu mereka boleh gunakan untuk memuliakan Tuhan, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami masing-masing, kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.